Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nera Serlini dari lokal 5C, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pembimbing Bapak Mahmud Hibatul Wafi, MA. Adapun judul pembahasan saya yaitu tentang perkembangan Islam pra dan pasca kemerdekaan. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang perkembangan Islam sebelum kemerdekaan. Islam tersebar di Indonesia melalui pedagang yang berdagang ke Indonesia, di mana masyarakat Indonesia sebelum Islam mayoritas memeluk agama Hindu. Islam tersebar di Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Daerah yang pertama-tama dikunjungi oleh penyebar Islam adalah pesisir utara Pulau Sumatera, kemudian meluas sampai bisa mendirikan kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai, yaitu Aceh Utara. Kemudian pesisir utara Pulau Jawa, yang meluas sampai ke Maluku, yang selama beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Majapahit. Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, kita tak lepas dari para wali-wali kita yang disebut dengan Wali Sembilan atau Wali Songo, yang dengan ketulusan mereka dan pengorbanan mereka, sehingga Islam dapat tersebar di Indonesia. Wali Songo tersebut adalah yang pertama, Syekh Maghribi, yang menyebarkan Islam di Jawa Timur. Kemudian Raden Rahmat menyebarkan Islam di daerah Ampel, Surabaya. Kemudian Maulana Magdum Ibrahim menyebarkan Islam di Bonang, Tuban. Selanjutnya Syarifuddin menyebarkan Islam di daerah Gresik. Kemudian Raden Paku menyebarkan Islam di daerah Bukit Giri, Gresik. Kemudian Raden Masyhid menyebarkan ajaran Islam di daerah Demak. Kemudian Sunan Kalijaga, yang nama aslinya Raden Umar Syahid, menyebarkan Islam di daerah Gunung Muria. Yang terakhir, Syarif Hidayatullah menyebarkan Islam di Jawa Barat, Cirebon. Pada masa sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa kesultanan dan pada masa penjajahan, pemerintahan Belanda lebih berani membuat kebijaksanaan mengenai masalah Islam di Indonesia. Ia membagi masalah Islam dalam 3 kategori. Yang pertama, bidang agama murni atau ibadah. Pemerintahan kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Yang kedua, bidang sosial kemasyarakatan. Hukum Islam baru bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan adab kebiasaan. Yang ketiga, dalam bidang politik, orang Islam dilarang membahas hukum Islam, baik Al-Quran maupun Sunnah, yang menerangkan tentang politik kenegaraan dan ketatanegaraan. Kedua, perkembangan Islam pasca kemerdekaan. Perkembangan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan telah mengalami keguncangan
di mana perseteruan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam dan kelompok lainnya masing-masing berpegang teguh pada misi mereka untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam, negara Pancasila. Dengan timbulnya masalah ini, maka timbullah pergerakan-pergerakan dan partai-partai dan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Islam. Hal tersebut dilakukan oleh Islam karena mereka kecewa dengan hasil keputusan Presiden yang menjadikan dasar negara Indonesia sebagai negara Pancasila. Perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan cukup berkembang pesat karena pemerintah memberikan peluang besar dengan melakukan penyetaraan dengan sekolah umum, sehingga sekolah Islam tidak mengalami ketertinggalan, serta dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara konseptual, undang-undang tersebut memberikan arah baru dalam mengembangkan dan memberdayakan pendidikan Islam di Indonesia mencapai kemajuan yang gemilang. Demikianlah pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.